Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genbi, Energi untuk negeri. Nah, gimana nih kabar Sobat-Sobat Genbi semua? Semoga Sobat Genbi dalam keadaan yang baik dan pastinya tetap semangat ya. Nah, hari ini aku Dava Damayanti akan menemani kalian semua di podcast Genbi Provinsi Lampung. Dan pastinya kita akan membahas tema-tema yang menarik. Nah, kali ini aku akan membahas tema yang sangat ditunggu-tunggu sepertinya, yaitu tentang tips and trick untuk magang di Bank Indonesia. Dan pastinya aku nggak akan sendiri nih, dan aku ditemanin sama kakak yang ada di sampingku. Nah, mungkin kita langsung aja kali ya kenalan sama kakak ini. Mungkin boleh kak kenalan dulu sama teman-teman. Halo Sobat Genbi, kenalin nama saya Alfa Immanuel Wijaya, penerima beasiswa Bank Indonesia tahun 2019 gitu udah Pak. Oke, jadi nama kakak ini adalah Kak Alfa ya teman-teman. Nah, dia merupakan penerima beasiswa dari Bank Indonesia juga nih, dan memiliki dan dapat kesempatan ya untuk magang di Bank Indonesia pada tahun berapa ya itu kira-kira? 2019. 2019. Nah, kira-kira Kak Alfa ini kesibukannya apa sih sekarang? Oke, jadi kesibukan saya hari-hari ini sebagai pejuang cuan. Pejuang cuan. Coba bisa dijelasin nggak ya kira-kira itu pejuang cuannya gimana? Diberikan kesempatan sebagai menjadi legal officer di salah satu bank swasta di Bandar Lampung gitu. Wah, keren banget nih, legal officer berarti udah bukan kaleng-kaleng lagi nih. Nah, terus untuk Kak Alfa sendiri nih, kita cerita deh tentang program magang ini. Kayak udah sejak tahun 2019. Nah, itu berapa lama sih magang di Bank Indonesia? Oke, jadi dulu saya sangat bersyukur ya, bangga banget bisa diberikan kesempatan oleh Bank Indonesia, diberikan kesempatan untuk magang di sana. Itu pada tahun 2019 juga, pada bulan April sampai dengan Mei 2019, sekitar 30 hari kerja teman-teman. Oke, sekitar 1 bulan nih teman-teman. Nah, mungkin Kak Alfa sendiri bisa jelasin deh awal mula kenapa Kak Alfa nih bisa tahu infonya dari mana tentang magang ini. Ya, jadi magang di Bank Indonesia itu awalnya saya tahu itu sebenarnya ya dari kita sebagai anak-anak Genbi. Dulu kan kita pertama-tama dikumpulkan dan disosialisasiin sama kakak-kakak pengurus Genbi. Dulu kan sebelum Covid kita kumpul di Barrek tuh, di rumput hijau di belakang rektorat di Unila. Jadi teman-teman pengurus, kakak-kakak pengurus itu memberikan kita semangat, memberikan motivasi bahwa kita sebagai Genbi diberikan kesempatan loh, diberikan keuntungan, diberikan privilege untuk magang di Bank Indonesia. Jadi dari situ saya sangat termotivasi teman-teman. Jadi dari situ saya cari-cari tahu teman-teman atau kakak-kakak pengurus yang pernah magang di BI, apa saja syaratnya, lalu prosedurnya gimana, terus apa saja yang didapat, gitu cerita awalnya. Oke, berarti Kak Alfa ini sebenarnya tahu karena Kak Alfa ini merupakan salah satu penerima dari beasiswa Bank Indonesia, makanya banyaklah nilai-nilai tambah ya sebagai penerima Bank Indonesia. Salah satunya ya dapat informasi tentang program magang ini gitu. Nah, kan Kak Alfa ini milih Bank Indonesia sebagai tempat magang. Apa sih alasannya kenapa nggak pilih program magang yang lain gitu? Oke, jadi kalau ditanya alasan pasti semua orang mau banget, pengen banget untuk magang di Bank Indonesia. Siapa yang nggak mau magang di Bank Sentral di Indonesia gitu kan? Apalagi di Lampung, pas banget yang kita tinggal di Lampung, ada Bank Indonesia Provinsi Lampung membuka kesempatan magang, pasti semuanya mau. Seperti saya juga mau banget kan. Jadi sebenarnya dulu awalnya juga saya sudah sempat kenal magang. Sebelumnya itu saya kalau liburan kuliah 1,5 bulan atau sampai 2 bulan saya sempat magang di notaris. Tapi saat saya diterima oleh Genbi masuk ke dalam komunitas generasi baru Indonesia, saya lebih termotivasi lagi bahwa Bank Indonesia membuka syarat untuk kita bisa magang di sana gitu teman-teman. Jadi bangga lah kita sebagai Genbi bahwa kita diberikan kesempatan loh, diberikan peluang untuk kita bisa magang di Bank Indonesia. Jadi jangan sia-siain gitu. Ya, benar banget nih. Memang sekali lagi ya, untuk penerima beasiswa Bank Indonesia terus bergabung juga di komunitas Genbi Generasi Baru Indonesia
Indonesia, pastinya banyak banget manfaat yang didapat. Bukan cuma kita bisa dapat teman-teman baru, mungkin atau dapat uang beasiswanya, tapi yang pasti kita bisa lebih mengenal Bank Indonesia sendiri sebagai bank sentral. Nah, tadi kan Kak Alfa sendiri udah ngejelasin tuh alasannya kenapa. Nah, mungkin Kak Alfa sendiri bisa kasih tahu kali ya ke teman-teman Genbi, benefitnya apa sih yang didapat selama magang di Bank Indonesia itu? Oke, jadi biar teman-teman Sobat Genbi termotivasi nih untuk ikut magang di Bank Indonesia, manfaat yang saya dapat itu sangat banyak teman-teman, sangat menguntungkan buat diri saya. Salah satunya yang pertama itu menambah pengalaman saya dapat. Jadi di sana saya mendapatkan pengalaman, menambah relasi yang baru, bisa bekerja sama dengan orang-orang hebat di sana. Kita tahu pasti pegawai-pegawai Bank Indonesia itu melalui tes-tes yang susah. Jadi saya diberikan kesempatan untuk magang, jadi saya bisa bekerja sama dengan beliau-beliau yang hebat. Dan pengalaman yang mengesankan buat saya, sewaktu itu Bank Indonesia menjalin kerjasama dengan Dinas Provinsi Lampung dengan mengundang Bapak Gubernur Ridho Picardo. Di situ saya secara langsung dapat bertemu dengan beliau, di mana sebelum-sebelumnya saya hanya bisa melihat di media sosial, di koran, majalah atau TV. Jadi seperti mimpi jadi kenyataan. Walaupun mungkin banyak orang nih dusun amat sih, nggak pernah ngeliat gubernur. Bagi saya itu pengalaman yang berharga, secara langsung dengan dekat bertemu dengan bapak terhebat di Lampung seperti itu. Terus yang kedua, manfaat yang kedua itu pastinya menambah pengalaman di CV kita. Jadi teman-teman untuk magang selanjutnya, untuk daftar bekerja atau daftar beasiswa lainnya, itu sangat menguntungkan buat kita. Jadi bisa menambah list pengalaman magang kita di Bank Indonesia. Siapa sih wawancara yang gak terkesima, langsung kaget, oh kamu ya pernah magang di Bank Indonesia, pasti mereka wow banget kan. Terus yang ketiga, kita diberikan sertifikat atau SK kalau kita pernah magang di Bank Indonesia. Jadi lebih legal lah ya, kita magang di Bank Indonesia nggak cuma omong doang, cuma ngomong-ngomong, tapi ada buktinya. Bank Indonesia memberikan SK bahwa kita pernah magang di sana, jadi lebih kuat kita untuk meyakinkan bahwa kita pernah magang di sana. Terus yang terakhir ini, saya sangat tidak termotivasi sebenarnya, sangat tidak berharap saya mendapatkan ini. Ternyata di akhir periode magang saya diberikan uang saku teman-teman. Jadi sekitar kurang lebih 35.000 sampai 50.000 kisarannya per hari kerja kita gitu teman-teman. Tapi yang terakhir ini saya sangat tidak mengharapkan, tapi itu saya dapatkan sebagai bonus. Saya memikirkan sebagai bonus, oh ini saya pernah kerja di sana, saya diberikan bonus. Jadi wow, keren banget sih 4 keuntungan itu buat bagi saya. Ya, berarti tadi kalau untuk yang terakhir ini kita semua magang. Intinya kita lebih butuh ilmunya, lebih butuh pengalaman, bukan hal-hal yang berbau-bau materi mungkin ya. Nah, jadi memang pesan dan kesannya itu bagus sekali ya kayak untuk magang di sana gitu. Nah, sekarang mungkin yang lebih ditunggu-tunggu lagi oleh Sobat Genbi mengenai persyaratan nih dan prosesnya. Mungkin Kak Alfa bisa ceritain dulu waktu magang di sana gimana sih prosesnya, kemudian syarat-syaratnya apa aja yang diperlukan untuk mengikuti program magang. Jadi di awal tadi sudah kita cerita-cerita, kita ngomongin tentang latar belakang saya mendaftarkan magang di Bank Indonesia. Jadi ini lebih detail lagi teman-teman ya. Dulu syaratnya sih sebenarnya gampang, hanya 4 dulu. Yang pertama transkrip akademik kita yang menunjukkan IPK kita. Lalu kedua itu CV kita buat sendiri, pengalaman kuliah, pengalaman organisasi kita daftarkan di situ. Lalu kartu tanda anggota Genbi yang dari Genbi, atau yang dari luar Genbi bisa pakai kartu tanda mahasiswa. Lalu yang terakhir surat pengantar dari fakultas gitu teman-teman syaratnya. Tapi semakin hari semakin kesini Bank Indonesia sangat welcome tuh sama teman-teman yang mau magang di Bank Indonesia. Jadi teman-teman kalau mau lihat lebih detailnya lagi syaratnya, karena kan semakin perkembangan zaman semakin
dari waktu ke waktu pasti lebih banyak lagi kan syaratnya. Teman-teman bisa lihat di webnya Bank Indonesia di www.bi.go.id ya, ada kayak gitu. Jadi itu syaratnya. Lalu prosesnya atau tahap-tahap yang pernah saya lalui sebelum saya diterima magang, pasti yang pertama mendaftarkan. Kita kalau mau ikut magang di Bank Indonesia, di situ kita bisa tulis di surat pengantar bahwa kita mau magang di Bank Indonesia Provinsi Lampung. Periodenya boleh teman-teman tulis, boleh juga tidak, karena kebanyakan ditentukan oleh Bank Indonesia kita dari kapan kita mulai dan kapan kita berakhir magang di Bank Indonesia gitu teman-teman. Habis itu pendaftarannya sangat simpel sebenarnya. Yang penting kitanya mau berusaha dan berdoa. Terus saya juga nggak nyangka teman-teman saya bisa diterima, padahal kan teman-teman pengurus udah mendeklarasikan bahwa GNB pasti bisa nih magang di Bank Indonesia. Tapi saat saya daftar, kalau nggak salah di tahun 2018 akhir ya, saya daftarkan, saya kirimkan berkas ke Bank Indonesia, ternyata baru bulan April saya ditelepon oleh pegawai Bank Indonesia dulu. Yang telepon saya itu Pak Imran. Jadi saya agak kaget teman-teman, bener nggak ini mimpi atau bohongan nih kan, atau nyata-nyata. Ternyata ini apa yang saya cita-citakan, yang Pak impikan itu terjadi teman-teman. Jadi saya diterima magang, ditelepon Pak Imran, kira-kira besok bisa nggak hari Senin kamu magang? Pak kata beliau ya, saya dengan senang hati, dengan kesempatan yang luar biasa langsung saya iakan gitu teman-teman. Dan itu langsung keterima, langsung di hari kerja pertama saya diberikan di agak ada sesi wawancaranya sedikit, tapi tidak terlalu formal karena kan ada pembina GNB kan, jadi seperti kakak dan adik, jadi jatuhnya sangat lebih ke sharing-sharing gitu teman-teman. Jadi jangan takut untuk mau magang di Bank Indonesia gitu teman-teman. Nah oke. Jadi perlu digarisbawahi nih, kalau untuk mendaftar program magang ini nggak harus dari anggota GNB aja ya Pak ya, tapi ini terbuka untuk seluruh mahasiswa yang mau mendaftar. Nah untuk programnya ini dia bisa untuk mahasiswa D3, D4, S1 dan bahkan S2. Nah tapi kalau untuk S1 ini minimal untuk mahasiswa yang sedang duduk di semester 6. Nah oke, selanjutnya apa sih Kak kira-kira kan untuk mendaftar program magang ini pasti ada bidang-bidang tertentu nih, mungkin bisa dijelaskan kali ke Sobat GNB, bidang-bidang apa aja sih yang bisa kita apply untuk mendaftar magang gitu. Oke, jadi sekadar for your information nih teman-teman. Jadi ada 4 bidang di Bank Indonesia Provinsi Lampung. Yang pertama itu ada moneter dan makroprudensial, lalu sistem pembayaran, lalu pengelolaan uang rupiah, dan juga manajemen internal gitu teman-teman. Jadi teman-teman lebih detailnya bisa lihat juga di www.bi.go.id, di webnya Bank Indonesia, sangat lengkap teman-teman gitu. Oke, nah kalau untuk bidang-bidang itu kita yang menentukan atau dari pihak Bank Indonesia yang menentukan di mana kita ditempatkan? Oke, jadi kalau pengalaman saya dulu itu, saya kan nggak tahu tuh teman-teman kan, kita nggak tahu apa saja bidangnya, dan kita sangat belum terlalu masih awam ya tentang mengenal Bank Indonesia itu. Jadi kalau saya tidak menulis bidangnya lalu ditentukan oleh Bank Indonesia. Biasanya Bank Indonesia itu menentukan bidang-bidang itu sesuai dengan kebutuhannya. Ada di bidang satu ada butuh 1 orang, di bidang lain nggak butuh orang lagi, mungkin di bidang lainnya juga periode selanjutnya ada yang butuh 3 orang, 4 orang gitu, tergantung kebutuhan dan kesanggupannya Bank Indonesia untuk menerima teman-teman yang mau magang. Jadi dulu saya sedikit cerita nih, dulu saya diterima di bagian manajemen internal. Ceritanya atau pengalaman saya yang bisa saya bagikan itu, di situ saya diberikan kesempatan untuk mereview MOU antar Bank Indonesia dengan pihak-pihak terkait, lalu lebih kepada CSR-nya Bank Indonesia, lebih terjun kepada masyarakat. Jadi zamannya dulu saya itu kan ada bencana alam ya teman-teman di Kalianda. Di situ kita diberikan kesempatan untuk terjun langsung memberikan bantuan kepada masyarakat melalui Bank Indonesia. Sempat juga saya langsung diberikan kesempatan oleh Mbak Nia waktu itu, diberikan kesempatan untuk mencari panti asuhan untuk diberikan bantuan oleh Bank Indonesia. Jadi saya
itu agak sedikit bangga juga jadi saya cari-cari mana panti asuhan yang bisa dibantu oleh Bank Indonesia. Jadi saya waktu itu ke arah Teluk sana, ke arah Mutun ya, agak ke sana itu. Jadi saya menemukan panti asuhan, lalu saya tanya gimana keadaannya Bu panti asuhan ini. Jadi agak terkesima juga, ada Bank Indonesia nih, kata dia kan, Masnya dari Bank Indonesia ya. Terus saya ditelepon terus kan, dikira dia saya pegawai, ternyata kan saya cuma magang, tapi sangat bangga. Jadi kita di magang di Bank Indonesia itu diberikan kesempatan, diberikan kepercayaan oleh pegawai-pegawai Bank Indonesia untuk terjun langsung ke masyarakat, ke pekerjaannya. Kalau mungkin di tempat lain nih, atau pengalaman saya sebelumnya, saya cuma diberikan untuk mengarsip, mengadmin, atau mencap-cap kan, biasanya kan anak magang gitu kan kerjaannya. Tapi kalau di Bank Indonesia kita diberikan pekerjaan, diberikan job desk layaknya kita sebagai pegawai Bank Indonesia gitu. Oke, jadi kalau untuk prodi untuk bidang-bidangnya tadi memang Sobat Genbi bisa lihat di websitenya langsung di www.bi.go.id. Nah, di sana udah diberi penjelasan mengenai bidang-bidang itu. Nah, kalau untuk ikut program magang ini perlu nggak sih kita punya kelebihan khusus gitu? Apakah mereka melihat kelebihan khusus kita untuk mengikuti program ini? Oke, jadi kalau teman-teman yang punya kelebihan nih, misalnya contohnya sangat aktif atau sangat hebat dalam mendesain kan, ini zaman ini kan 4.0 kan, dimana teknologi, dimana desain itu sangat diutamakan. Teman-teman yang punya skill seperti itu sangat saya persilahkan, saya sangat rekomendasikan untuk memberikan keterangannya di CV teman-teman. Jadi sebagai kelebihan teman-teman. Terus kalau misalnya Kak, tapi saya nggak punya kelebihan, atau saya nggak tahu nih passion saya apa, misalnya kan kita masih agak-agak labil tuh kan. Saya juga dulu seperti itu, jadi saya bingung apa ya kelebihan saya. Tapi saya dulu di Fakultas Hukum, saya punya skill contract drafting, legal opinion. Jadi itu sebagai kelebihan saya, di mana saya diberikan kesempatan untuk review MOU oleh pegawai Bank Indonesia di sana gitu teman-teman. Jadi jangan pesimis, jangan insecure, yang teman-teman yang belum punya atau yang masih bingung apa passionnya, masih belum tahu kelebihannya apa, selagi ada kesempatan dicoba aja ya. Dan pastinya tetap semangat. Kalau memang itu tujuan kalian, tetap semangat, tetap mencari tahu lagi program-program magang di BI dan sistemnya seperti apa gitu ya. Benar. Nah, yang terakhir nih, apa sih Kak, mungkin bisa kasih ke Sobat Genbi tips dan triknya nih, karena ini yang paling ditunggu mungkin dari Sobat Genbi. Oke, tips dan triknya ya teman-teman untuk keterima magang di Bank Indonesia. Pastinya yakin dulu sama diri sendiri. Kalau kitanya agak nggak yakin atau kitanya meragukan diri sendiri, kemungkinan teman-teman pasti Bank Indonesia juga ragu sama kita kan. Padahal kita terlebih kita di komunitas Genbi, pasti saya sangat appreciate lah untuk teman-teman yang tergabung dalam komunitas Genbi, karena saya tahu banyak kelebihan, banyak passion, pokoknya banyak orang-orang hebat di Genbi gitu. Dapat pasti, karena untuk masuk ke Genbi pasti banyak juga kan dulu kita persyaratannya, ditanya-tanya apa aja bisanya kan. Seleksinya juga sangat berat. Benar kan, melalui 2 kali wawancara kan. Iya benar. Itu jadi saya percaya teman-teman Genbi pasti punya keuntungan, punya kelebihan, punya passionnya sendiri. Jadi yakin sama diri sendiri, saya mau daftar nih di Bank Indonesia, mau magang, penuhi syaratnya. Kalau syaratnya terpenuhi, lanjutkan saja. Lalu berdoa yang penting, yang terakhir kan serahkan sama Yang Maha Kuasa. Kalau misalnya rezekinya teman-teman magang di Bank Indonesia, ambil saja, jangan dilewatkan. Tapi kalau belum rezeki, kita bisa cari tempat magang di tempat yang lain, karena semakin kesini di Lampung ya, Bandar Lampung itu pasti sangat banyak lembaga atau banyak tempat yang membuka kesempatan untuk magang. Nah Sobat Genbi, kita udah dengar nih penjelasan yang sangat detail dari Kak Alfa, karena memang Kak Alfa ini udah punya pengalaman untuk ikut program magang di Bank Indonesia. Mungkin Kak Alfa bisa kasih closing statement nih, kasih wejangan ke Sobat Genbi di luar sana yang mau ikut program magang atau mungkin yang masih kuliah. Mungkin dipersilakan. Jadi wejangan dari saya buat teman-teman Genbi atau yang nonton podcast ini, bagi saya
itu magang itu sangat penting, dimana kita magang itu mendapatkan pengalaman, mendapatkan lingkungan yang baru, dimana kita bisa belajar bahwa dunia pekerjaan itu seperti apa suasana dan kondisinya. Jadi saat kita magang, saat kita udah selesai magang terus kita mulai bekerja itu kita sudah tidak kaget lagi. Jadi magang itu tempat kita latihan, dimana saat kita masih kuliah teman-teman, kita nggak terlalu disalahkan kalau kita agak salah dalam menyelesaikan pekerjaan waktu magang, karena pegawai-pegawai di sana atau pegawai-pegawai yang menerima kita, mereka memaklumkan bahwa kalau kita masih dalam proses pembelajaran. Jadi apa yang sudah kita dapatkan di perkuliahan bisa kita aplikasikan di dunia magang. Oke. Wah, keren banget nih closing statement dari Kak Alfa. Oke, terima kasih banyak nih Kak Alfa udah menyempatkan waktunya untuk bisa ikut podcast ini. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton podcast ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genbi, energi untuk negeri.